semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Humairah Ainia. Saya calon relawan motivator di unit Taman Goto Bumi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari kedua, yaitu pertanyaan seputar tema kurikulum dasar kedua mengenai metode individual system, metode variation skill, dan mengenai teori dasar psikologi pendidikan. Pertanyaan seputar individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan dilakukan secara individual system agar anak merasa nyaman kepada motivator dan motivator dapat memberikan pemberian kegiatan proses belajar sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Dengan tujuan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah sebagai pemberi motivasi dan apresiasi kepada anak, sedangkan anak ialah sebagai subjek belajar dan berperan aktif dalam proses belajar dan bermain. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Metode individual system ialah anak sebagai subjek belajar dan memperhatikan kemampuan dan kemauan anak dalam proses belajar. Sedangkan classical system ialah guru sebagai subjek belajar hingga target belajar ditentukan oleh guru. Pertanyaan keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan cara motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Motivator juga harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan dan melakukan kegiatan proses belajar sesuai dengan kegemarannya. Memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat untuk memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat. Pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak bila dilakukan individual system ialah proses belajar akan mudah dan minat belajar anak akan meningkat. Lalu yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang akan terjadi bila dilakukan classical system ialah tidak adanya minat belajar anak, tidak membentuk karakter anak yang gemar belajar, dan membuat anak malas akan belajar. Dan sekarang saya akan menjawab mengenai metode variation skill. Pertanyaan pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan setiap aspek belajar dalam kegiatan belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai tentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan variation skill adalah agar anak merasa tidak bosan, semakin tertarik akan belajar, bersemangat, berantusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu aspek kemampuan afektif, aspek kemampuan kognitif, dan aspek kemampuan psikomotorik. Pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif seperti membaca dan berhitung. Pertanyaan keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan aspek afektif seperti kegiatan bermain, bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan psikomotorik seperti kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh, misalnya mewarnai, menarik garis, dan menulis. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar?
dengan menggunakan teori Bandul, yaitu dengan memberikan kegiatan selingan seperti mewarnai dan menggambar kepada anak. Dan di sini saya akan menjawab mengenai teori dasar psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Makna dari the law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud the law of experience, the law of exercise, hukum latihan? Makna dari the law of exercise adalah ketika suatu kegiatan terus diulang, maka akan berdampak mampu. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Makna dari the law of readiness adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan semakin terampil. Itu dia jawaban hari kedua dari tugas di luar kelas hari kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.